Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ini ada seorang budayawan. Kita mungkin belum kenal nih, karena perdana nih bang ya. Baru pertama nih. Baru pertama diundang ya. Baru pertama Masya Allah, berarti ini perdana. Catat tuh perdana. Kita sambut Bang Oki Supriyadi. Inilah dia orang yang kecil gitu kan. Orang gak percaya nih kalau seandainya dibilang budayawan. Tahu apa dia? Ini salah satu kenapa Bang pelihara janggut, kumis biar nampak tua sedikit. Nah, itulah. Tapi udah laku bang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah ya. Berarti boleh lah nanti di komen tuh kan. Ya. Siapa tahu kan. Mudah-mudahan. Baik bang, sehat bang? Alhamdulillah sehat. Kalau tak sehat tak sampai di sini kan. Masya Allah. Memenuhi jemputan kawan-kawan semua. Kita sharing lah, bincang-bincang. Jadi pada kesempatan ini satu hal yang abang sangat senang, kata orang Melayu bilang kan, senang bisa berbagi. Nah, karena ilmu itu tidak hanya orang-orang tua-tua. Betul. Nah, kita bisa juga berbagi ilmu sama orang yang seumuran, bahkan kita bisa belajar dari adik-adik atau anak-anak di bawah kita kan. Apalagi media itu kan bisa menyebarkan informasi dengan cepat bang. Betul. Makanya inilah podcast kita ya, promosi nih. Yes. Jadi kemarin kata balik ke Tanjung Batu. Kemarin ada musibah, jadi ada keluarga yang berpulang, jadi balik lah. Balik ya. Berarti kemarin memang ada sesuatu ya, kami sangka liburan kemarin. Berapa lama bang Tanjung Batu ke sini, ke Karimun? Tanjung Batu ada tiga cara dari Tanjung Batu mau ke Karimun. Kita bisa lewat langsung Tanjung Batu, Selat Belia atau Urung. Nah, kalau dari Tanjung Batu langsung itu sekitar lebih kurang 1 jam. Kalau dari Urung sekitar 45 menit, kalau Selat Belia 15 sampai 20 menit. Oh, gitu ya. Jadi di Tanjung Batu tuh saya masih bingung bang. Kira-kira kan Tanjung Batu ini kalau menurut peta lah kan besar nih. Kenapa dia masuk daerah Kabupaten Karimun? Karena dari zaman dulu begitu. Dari dulu. Dari Jadi, dulu ya. ketika Kecamatan Karimun waktu itu jadi kabupaten, ya kan, setelah pemekaran Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Tanjung Batu ini memang waktu itu masuk wilayah kewedanan Karimun. Nah, jadi ya udah akhirnya ketika Kabupaten Karimun ini jadi kabupaten, jadilah Tanjung Batu kecamatan dan bagian dari Kabupaten Karimun. Kalau bicara masalah sejarah nih bang, ya, tadi kan bicara dari dulu ya. Dari dulu. Jadi kalau misalnya bicara dalam sejarah, apakah Tanjung Batu itu dulu juga masuk ke dalam satu kawasan kerajaan yang pernah ada di Karimun? Nah, berbicara sejarah nih, ini mungkin penting juga untuk kita anak-anak muda. Sejarah Tanjung Batu atau sejarah Karimun sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Nah, kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena dulu itu kita masuk wilayah Kesultanan Riau Lingga. Oh, Riau Lingga. Riau Lingga. Jadi bahkan Sultan Riau Lingga waktu itu mengutus amir atau pemimpin untuk wilayah Karimun. Nah, Amir Karimun ini kalau di Tanjung Balai ini itu berlokasi di Meral. Nah, Masjid Al-Mubarak yang di Meral, nah itu peninggalan Amir Karimun. Nah, terus untuk wilayah pulau yang lainnya ada amir di Buru, di Pulau Buru. Nah, makanya di Buru juga ada Masjid Raja Abdul kalau di Buru. Nah, jadi orang-orang ini diutus waktu itu untuk mengamankan lah, karena wilayah kita kepulauan, jadi kerajaan ini berbentuk kepulauan, jadi kan perlu adanya pengaman atau orang yang ditugaskan untuk mengamankan pulau-pulau, karena wilayah pulau-pulau ini punya potensi. Nah, kayak Kondur, Karimun kan punya timah. Oh iya. Jadi PT itu besar bang ya. Nah, Masya Allah. duitnya besar juga tuh. Masya Allah, itulah. Cuma turut tak itu masyarakat. Nanti kita tak tahu ya. Nah, terus apa lagi nih? Nah, jadi saya bicara masalah tadi tuh, kan Amir tuh. Yang saya lihat juga di Masjid Al-Mubarak tuh bang, kan ada makam dari raja-raja setahu saya. Nah, apakah dulu tuh
tak dikembalikan ke kerajaan Lingga atau memang sengaja dikebumikan di Karimun? Kalau yang di Karimun itu sebenarnya bukan makam raja. Gini, ada hal yang perlu kita mengerti, masyarakat Melayu khususnya. Apa itu? Bahwa di zaman Kesultanan dulu itu ada, kalau saya bahasakan itu, dualisme kepemimpinan. Nah, dari dulu berarti dah ada. Berarti... Jadi itu dualisme kepemimpinan ini bukan saling berebut atau bukan saling ingin menguasai. Tidak, tapi ada sultan atau king itu. Nah, ada yang di pertuan muda atau raja. Nah, jadi raja yang orang kita sekarang ini pahami, orang itu berpikiran raja itu king. Jadi kan ada nih mungkin kawan-kawan kan ya, ada keluarga atau adik, tetangga, saudara yang ada namanya raja di depannya. Nah, itu sebenarnya bukan king, bukan sultan, bukan keturunan daripada king atau sultan, itu keturunan daripada yang di pertuan muda. Nah, yang di pertuan muda ini kan kalau kita susur sejarah itu keturunan dari bangsawan Bugis. Jadi yang dari Daeng Celak, Daeng Menambun dan Daeng itulah. Nah, zaman Raja Haji Fisabilillah akhirnya muncullah istilah raja ini tadi di depan namanya gitu. Nah, jadi ketika dia punya anak turun temurun, anaknya itu diberi gelar atau nama di depannya itu raja. Nah, sementara kalau sultan sendiri di depan nama keturunan itu tidak pakai gelar raja tapi tengku. Tengku. Sama macam Aceh. Kalau Aceh kan Teuku tuh. Teuku tulisan aja, tapi bahasa penyebutannya bersama sebenarnya. Gitu. Nah, jadi yang Melayu yang memang dari orang Melayu keturunan sultan itu pakai gelar tengku. Nah, kalau yang di pertuan muda ini tadi itu dikasih gelar raja. Nah, cuman kadang-kadang kan orang kita salah kaprah nih, orang kita berpikiran kalau raja itu ya udah berarti dia keturunan raja atau king itu. Nah, karena agak itu tadi nih. Istilah raja ini pun kadang membingungkan juga. Nah, cuman kalau kebiasaan orang Melayu zaman dulu, raja ini kayak diistilahkan untuk menguasai. Mungkin pernah dengar Laksmana Raja di laut. Iya. Dia kan Laksamana. Jabatan di kerajaan ke Laksamana. Tapi kan dia menguasai laut, akhirnya dibuat dia itu raja di laut gitu. Betul. Nah, kalau yang di pertuan muda ini kalau kita ibaratkan sekarang kayak perdana menteri lah. Jadi yang menguasai birokrasi pemerintahan, nah itu yang di pertuan muda. Jadi dia ya raja di wilayahnya gitu. Tapi bukan sultan, bukan king gitu. Nah, masuk tadi ke makam. Yang di Karimun ini tadi Amir ini ditunjuk oleh sultan. Kalau sekarang mungkin gubernur ya? Mungkin kayak gitulah. Mungkin hampir gubernur atau apa, atau menteri atau apalah kan. Nah, okay. Dia ditunjuk oleh sultan untuk menjaga wilayah Karimun dan buru. Ya, ketika dia udah ditunjuk, istilahnya macam mana ya? Ketika kita diberi satu tanggung jawab, kita kan akan melaksanakan tanggung jawab itu dengan betul-betul. Bahkan kalau orang bilang nyawa dan raga, kita akan serahkan untuk menjalankan amanah. Nah, ketika meninggal, ya udah meninggallah di situ. Nah, ini sebagai bukti juga kalau ya udah gitu Amir Karimun itu ada. Gitu. Nah, mungkin sejarah tentang Amir Karimun ini yang ada di Masjid Al Mubarak Meral itu perlu juga disampaikanlah ke masyarakat gitu. Ya, karena info dia memang kurang lah. Apakah itu tak sampai? Maaf saya potong. Apakah itu tak sampai ke pendidikan dasar kita di sekolah-sekolah, atau apakah itu tidak disampaikan? Kalau itu saya kurang paham juga, karena zaman dulu waktu saya sekolah tak ada memang. Tak ada mempelajari tentang Amir Karimun itu tak ada. Nah, kalau sekarang tak tahulah ada atau tidak gitu kan, tentang mudah-mudahan ada, ini. harus ada. Mudah-mudahan bahkan harus gitu. Iya. Nah, kenapa kalau kita berbicara soal Karimun, berarti Karimun ini ada berarti kan bukan sejak jadi kabupaten atau jadi kecamatan. Ratusan tahun yang lalu ketika Amir Karimun ini dibentuk, jadi Karimun udah punya pemerintahan kan. Nah, berarti usia Karimun ini sebenarnya ya mengikut dari Amir Karimun ini tadi. Kalau seandainya kita berbicara birokrasi di Karimun lah gitu. Betul. Nah, makanya kota-kota besar biasanya mengambil hari jadi itu bukan berdasarkan kota itu dibuat kan, tapi sejarah yang melatari di belakangnya itu. Sejarah yang melatari. Berarti memang ratusan tahun Karimun di sini ini berdasarkan apa yang diperintahkan raja. Iya. Raja. Jadi kita sedikit lagi bahas sejarah. Wilayah Karimun ini selain dikuasai Kesultanan Riau Lingga waktu itu, sebelumnya kan Johor.
Johor. Nah, Johor Tetangga? ini tetangga sekarang. Negara tetangga sekarang ya? Tapi sebenarnya Johor itu nama induk kerajaan atau nama induk kesultanan. Wilayahnya mana? Wilayahnya itu termasuklah Pahang, Singapura, terus Riau Lingga gitu, Kepulauan Riau, dan beberapa wilayah sekitarannya lah gitu. Nah, ini wilayah kekuasaan Johor. Nah, berarti besar ya? Besar. Jadi Johor ini kan berpindah-pindah ibu kotanya karena berperang. Jadi ketika ibu kotanya di Johor, makanya nama kesultanan itu Kesultanan Johor Riau Lingga. Pernah dengar kan? Pernah. Kesultanan Johor Pahang Riau Lingga. Iya. Nah, jadi ketika ibu kotanya di Johor, jadilah itu nama depannya. Nah, ketika ibu kotanya pindah ke Daik, nah jadi nama kesultanan itu Kesultanan Riau Lingga Johor Pahang. Nah, jadi itu wilayahnya wilayah Johor. Nah, wilayah Johor ini itu bekas atau turunan dari Kesultanan Melaka. Nah, Melaka. Jadi Sultan Melaka terakhir itu ketika Melaka kalah oleh Portugis, nah akhirnya mendirikan Kesultanan Johor. Itu tadi wilayahnya besar. Nah, ketika perebutan kekuasaan antara Inggris dan Belanda waktu itu, akhirnya membuat kesepakatan itu Traktat London, memecah Kesultanan Johor ini tadi yang dikuasai oleh Inggris, akhirnya sekarang masuk Malaysia. Yang dikuasai Belanda akhirnya sekarang masuk Indonesia. Nah, pecahlah Kesultanan Johor ini tadi, makanya muncullah Kesultanan Johor baru. Nah, Johor baru kan, karena kan bukan Johor lama nih. Iya, betul. Nah, sama Kesultanan Riau Lingga. Berarti memang sejarah kita dengan negara tetangga itu memang ada hubungan deh, Bang? Ada, bahkan bisa dibilang keluarga lah. Keluarga ibarat kata Rizky ini keluarga pertama kan cuma satu kakak nih. Nanti ketika punya anak, nanti anak ini udah berkeluarga buat lagi satu kakak, pecah macam gitulah. Jadi ada garis lurusnya lah, ada benang merahnya lah. Makanya kalau misalnya dibilang kita antara Kepulauan Riau dan Malaysia ada hubungan ya pasti, karena sejarahnya mengatakan ya seperti itu gitu. Jadi tak bisa kalau dibilang antara Kepulauan Riau dan Johor itu tidak sama, itu tak bisa. Jadi apa budaya di sana, gitu juga lah budaya di kita. Nah, mungkin perbedaannya terjadi karena mereka itu dijajah Inggris. Nah, jadi bahasa dan lain-lain itu pengaruhi juga oleh Inggris. Ratusan tahun ya? Ratusan tahun. Oke. Nah, perbedaan tadi itu kan Bang, dari sisi penjajahan Inggris dan Belanda. Nah, memang ada perbedaan kultur karena kita dijajah juga kan. Padahal awalnya kita ini satu rahim lah bisa dibilang ya. Nah, tapi ternyata di Indonesia sendiri, kita lihat sekarang nih, kan ada Kepri, ada Riau. Nah, ini kenapa nih Bang bisa berbeda nama nih? Orang bahkan secara umum lah, Indonesia misalnya, terutama orang-orang Jawa mungkin berpendapat Riau ini Riau daratan, padahal tak juga. Kita kan ada daratan juga. Ini juga nih yang jadi kendala. Kebetulan kayak saya lah kuliah di Jogja nih kan. Mungkin yang pernah berpendidikan di luar Sumatera nih pasti mengalami hal yang sama nih ketika dibilang dari Kepulauan Riau. Oh, dari Riau. Kayak gitu kan? Betul. Padahal kalau kita cakap Batam tahu. Iya kan, Batam tahu, tapi Kepulauan Riau tak tahu. Nah, jadi masuk ke sejarah lagi. Kalau kita berbicara soal Kesultanan Riau Lingga atau kata-kata Riau itu sebenarnya Kepulauan Riau. Jadi Riau dalam sejarah itu Kepulauan Riau, bukan Riau daratan. Nah, kenapa? Karena Kesultanan Riau Lingga itu wilayahnya itu ya Kepulauan Riau sekarang. Iya. Nah, lebih tepatnya yang dikatakan Riau itu sebenarnya wilayah ya kita inilah Tanjung Pinang dan sekitarnya. Bahkan kan asal mula kata Riau itu sebagian berpendapat bahwa dari kata riuh. Jadi waktu Kesultanan ini mau membangun pusat pemerintahan atau membangun pusat pemerintahan yang baru di hulu Sungai Riau di Tanjung Pinang, itu kan terjadi keriuhan. Keriuhan itu maksudnya itu bising lah ya. Bising, hiruk pikuk dan lain-lain. Akhirnya kalau mau tanya mau kemana tuh keriuh. Keriuh. Jadi kalau kita tengok tulisan Belanda, Riau itu kan bukan R-I-A-U, tapi R-I-O-W, Rio. Kalau tulisan Belanda. Tulisan Belanda ya. Rio gitu kan macam Riuh lah bahasanya itu. Nah, inilah Kepulauan Riau yang dimaksud dalam sejarah ini tadi, Riau itu. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945,
Kesultanan Riau Lingga ini tadi itu belum masuk wilayah Indonesia. Masih dikuasai oleh Belanda. Tahun 50 baru masuk. Baru masuk tahun 50 dan akhirnya berjalan jadilah Provinsi Riau. Ibu kotanya Tanjung Pinang waktu itu. Nah, Tanjung Pinang. Nah, sekitar tahun 50-an akhir, sekitar 57 atau 58 itulah, ibu kota Provinsi Riau ini pindah dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Karena wilayah daratannya lebih luas di Riau Daratan. Itulah orang bilang Riau Daratan dan Riau Kepulauan. Sampai akhirnya kita memekarkan diri kan jadi Kepulauan Riau. Nah, makanya kalau kita berbicara Riau itu sebenarnya mana ya Kepulauan Riau? Karena ya Kesultanan Riau Lingga itulah yang jadi yang jadi Riau kan. Nah, dibuktikan dengan Masjid Sultan Riau, Masjid Pulau Penyengat namanya kan Masjid Sultan Riau. Masjid Sultan Riau. Nah, Masjid Sultan yang Riau. Kuning itu bukan? Yang kuning itu. Nah, jadi ketika pemekaran Provinsi Kepulauan Riau dari Riau ini sebagian masyarakat Riau apalagi yang paham sejarah, budaya itu agak dilema juga. Nah, kenapa? Karena embel-embel Riau ini itu akhirnya akan jadi milik Kepri. Kenapa? Karena ya wilayah Kesultanan Riau Lingga ini di Kepri kok gitu. Nah, akhirnya Provinsi Riau kan sekarang lebih menaikkan Kesultanan Siak. Nah, jangan lupa di Riau Daratan itu kan ada juga kesultanan tuh. Kesultanan Siak, terus Indragiri, Pelelawan, ada beberapa kesultanan yang pernah muncul di Riau Daratan sekarang gitu. Nah, sekarang Provinsi Riau itu mengangkat Siak menjadi salah satu identitas. Nah, makanya bandara di Pekanbaru itu Sultan Syarif Qasim, Sultan Siak. Bukan nama Sultan Riau Lingga yang dipakai. Karena itu tadi, karena dia merasa identitas Riau ini berarti lagi dimiliki Kepri gitu. Berarti memang ada simbol-simbol yang kemudian dipakai untuk di tempat umum untuk pengenalan juga. Nah, berarti kalau di Kepri sendiri banyak tak bang yang dipakai? Macam di Batam tuh Hang Nadim tuh kan? Ada hubungannya tidak? Nah, kalau Hang itu sebenarnya gelar untuk orang yang berjasa terhadap kesultanan. Jadi ada Hang Nadim, Hang Jebat, Hang Kasturi dan lain-lain. Itu rakyat biasa. Rakyat biasa yang dia punya jasa terhadap kesultanan akhirnya diberi gelar. Nah, itu kalau misalnya kita mau membahas tuh panjang pembahasan itu. Panjang pembahasan itu. Tapi kayaknya ada part-part ya. Tapi mudah-mudahan nanti kalau memang mudah-mudahan lah. Nah, di luar daripada itu, Bang, Kepri dan Riau nih secara pemerintahan Indonesia kan memang terpisah ya. Tapi ada tak peninggalan-peninggalan yang Riau ini punya dan berhubungan langsung sampai sekarang dengan Kepulauan Riau? Kalau peninggalan waktu kita masih menyatu dulu lah ya. Nah, waktu kita masih menyatu itu sebenarnya dari segi budaya kebudayaan. Ya sebagian mungkin adalah peninggalan-peninggalan berupa cagar budaya. Cagar budaya ini bangunan ya, benda itu. Nah, tapi budaya. Jadi budaya Riau, budaya Kepulauan Riau memiliki kesamaan. Kenapa? Karena ya itu tadi satu rahim tadi itu. Nah, satu rahim. Bahkan kalau kita balik lagi ke belakang bercakap tentang sejarah, misalnya bahasa aja lah. Nah, bahasa yang lazim dipakai di Riau itu sebenarnya bahasa kita Kepulauan Riau. Karena sebagian besar Riau Daratan ini bahasa Melayunya menggunakan O. Kecuali wilayah pesisir. Wilayah pesisir itu pun kayak di Bengkalis ada dua, Indragiri Hilir ada yang pakai O, ada yang pakai E. Nah, jadi itulah yang menunjukkan kalau kita ini pernah satu jadi kesatuan. Bukan hanya kalau kita berbicara masalah bahasa Melayu ya, bukan hanya Riau dan Kepulauan Riau sebenarnya. Ini luas lagi nanti sampai ke Kalimantan, sampai ke Malaysia, Thailand dan lain-lain. Termasuk mungkin Tanjak, Bang. Nah, Tanjak juga salah satu. Tanjak ini ada yang bilang Destar nama induknya, terus Tengkolok dan lain-lain. Itu kalau seandainya mau dibahas, itu panjang nih seharian nih. Nanti bisa kita suatu saat kita hadirkan lah di sini juga mungkin ahli Tanjak yang ada di Karimun kan. Nah, boleh tuh, Masya Allah. Karena generasi muda perlu tahu nih, orang pakai Tanjak sebenarnya tidak sembarangan Tanjak. Nah, macam yang saya pakai nih. Nah, ini kan boleh. Dendam tak sudah. Tengok dong istilahnya, tapi ini udah kreasi lah, tidak yang aslinya dendam tak sudah gitu. Ini apa nih, Bang? Nah, kalau ini ada yang bilang Lambayan Kasih. Pokoknya banyak lah. Dan satu lagi yang sebenarnya paling harus diketahui cara memakai Tanjak. Orang memakai Tanjak kadang karena tengok ini segitiga, ini taruh dekat depan.
Sebenarnya tidak. Jadi simpul tanjak ini itu di belakang telinga kanan. Simpul dia di simpul tanjak itu di belakang telinga kanan letaknya. Jadi bukan berarti dia taruh di belakang. Makanya kadang-kadang kita tengok lah orang masang tanjak aneh nampak ya kan. Nah, jadi itu soal tanjak. Belum lagi soal baju kurung, baju Melayu. Nah, jadi Melayu, bahkan ada pepatah di Malaysia itu tak Melayu jikalau tak Islam. Wah. Nah, ini agak berat deh. Ini agak berat. Udah masuk ke Kenapa? Islam ya. Karena ruh dari budaya Melayu itu Islam. Berarti dari dulu, sebentar saya potong. Berarti dari dulu Melayu itu tak ada campuran agama lain. Melayu adalah Islam. Sebenarnya sebelum Islam adalah Hindu, Buddha, ada bahkan ada yang animisme, yang dinamisme, masuk ke Indonesia, yang masuk ke Nusantara waktu itu kan, belum Indonesia lagi kan, yang masuk ke Nusantara. Cuman yang melekat terhadap budaya Melayu ini Islam, karena sesuai dengan kebiasaan. Jadi akhirnya Islam nih, kalau abang istilahkan itu, Melayu itu ruhnya itu Islam. Tapi tidak harus Melayu itu semuanya Islam. Kenapa? Betul. Karena kalau kita tengok suku-suku yang ada di pedalaman, suku Sakai, Talang Mama, orang Rimba dan lain-lain itu kan Melayu tuh. Iya, betul. Tak tahu kita zaman dulu apa agamanya kan. Nah, bahkan mungkin sekarang adalah mungkin yang sebagian yang udah masuk Islam gitu kan, karena siar oleh ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita. Tapi mungkin kita masih menjumpai yang memang belum mau berjumpa dengan orang. Nah, ini kita tidak ngerti nih. Nah, tidak tahu kan apa kepercayaannya gitu. Tapi kalau kita bilang itu bukan Melayu, itu Melayu. Itu Melayu. Bahkan itulah leluhur kan ya, orang ini yang memang betul-betul belum tersentuh karena dengan dunia modern gitu. Di dalam agama itu kan memang tak ada paksaan, betul. Nah, cuman istilah tak Melayu kalau tak Islam itu muncul kan era-era sekarang aja lah. Gitu. Mungkin karena melekat itu tadi. Makanya Bang bilang ruhnya sebenarnya, ruh budaya Melayu sekarang ini itu Islam. Jadi contoh misalnya contoh nih baju Melayu. Baju Melayu itu namanya baju kurung. Kenapa dibilang baju kurung? Karena baju itu mengurungi tubuh. Membalut. Iya, atau mengurung. Orang Melayu bilang kan menutup kan, mengurung kan. Itu jadilah namanya baju kurung. Nah, untuk laki-laki ada dua jenis, teluk belanga dan cekak musang. Apa tuh? Teluk belanga itu yang punya butang atau kancingnya satu, tak ada kerah. Pernah tengok kan? Pernah. Tak ada kerah. Nah, kalau yang mau pakai ini cekak musang. Kancingnya ada 5 atau butangnya ada 5. Nah, kenapa 5? Nah, ini tadi rukun Islam. Rukun Islam itulah yang membuat baju Melayu ini tadi kancingnya 5. Makanya abang selalu mengusahakan kalau buat baju Melayu ya udah kita ikut pakemnya, jadi ikut ketentuannya. Betul, gitu. Nah, 5, 2 di atas, 3 di bawah. Nah, kenapa 2 di atas? 2 ini kan menunjukkan 2 kalimat syahadat. Letaknya di mana? Di leher. Tempat keluar 2 kalimat syahadat itu dari mana? Tenggorokan kan? Nah, jadi langsung. Nah, itu juga filosofinya. Terus baju Melayu yang asli, keke atau jahitan di samping itu 3 kan? 3, kanan 3, kiri 3, kan 6. 6 rukun iman. Masya Allah. Nah, kocek, orang kita bilang kocek satu kan, satu bahasa Indonesia. Ada 3 tuh. Nah, itu kan untuk filosofinya itu yang iman, Islam dan ihsan itu. Jadi semuanya itu ruhnya itu dari Islam, baju Melayu itu. Jadi kalau seandainya orang mengatakan budaya Melayu ini banyak juga yang keluar dari Islam, kalau abang bilang tidak, orang roh Melayu Islam kok. Oke, memang kita akui mungkin adalah beberapa tradisi atau ritual-ritual yang masih dipengaruhi oleh agama sebelumnya. Nah, termasuk salah satunya tulisan kita. Tulisan Arab Melayu, kalau orang kita bilang Arab gundul. Kita bicara masalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang kita pakai sekarang nih, yang kita bercakap nih lah kan, berdua nih, ini bahasa Melayu pasar. Kenapa bahasa Melayu pasar? Karena bahasa ini sebagai pemersatu. Jadi kadang abang agak macam mana ya, agak miris juga gitu. Banyak yang bercakap kalau bahasa Melayu itu mempengaruhi bahasa Indonesia itu tidak banyak. Juga ini kita harus pesan juga nih ke orang-orang nih, terutama orang Melayu. Mungkin kita tak pandang lah agama ada apa. Selama dia bahasa Melayu, selama dia orang Melayu, berarti dia harus bangga memiliki kepercayaan. Setiap
Puak Melayu punya bahasa sendiri. Beda kan bahasa Melayu Palembang. Iya. Bahasa orang Kelantan, orang Kelate, andok pehe bahasa kan. Terus bahasa orang Patani Thailand Selatan. Orang Pulau Pinang hak ni apa hangpon tengok pi main no. Beda lagi kan.